Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan topik yang lagi hangat dan yang lagi heboh di masyarakat ini. Sebenarnya topiknya itu simpel, hanya satu kata saja, yaitu tetapi kata itu melekat pada diri semua orang, atau orang itu akan pernah mengalaminya suatu saat, yaitu kata janda. Jadi kita akan mulai berbincang-bincang dengan teman saya, namanya Pak Astan, gimana tentang persepsi tentang janda ini kalau menurut Pak Astan itu. Kenapa Pak? Jandanya gimana? Jadi gini, di dalam masyarakat kan ada kebanyakan terutama dari kaum Hawa mengatakan kok stigma janda itu jelek sekali. Padahal bisa juga itu memang sudah anugerah, bisa juga itu dia buat sendiri, bisa juga status itu dia sandang karena tidak kesengajaan. Jadi stigma di dalam masyarakat itu berkembang banyak, terutama yang negatif tentang janda itu. Menurut Pak Astan gimana itu? Ini janda ditinggal mati apa ditinggal hidup Pak? Boleh ditinggal mati, boleh ditinggal hidup. Karena di dalam masyarakat kan orang nggak mungkin menilai itu, oh ditanya satu persatu, kamu janda mati atau janda hidup, kan nggak mungkin. Oh gitu Pak. Ya, jadi dalam masyarakat kan pasti menilai, oh ya janda. Pikirannya sudah negatif duluan Pak. Padahal janda itu kan berbagai macam, seperti yang Pak Astan bilang tadi kan, ada yang ditinggal mati, ada yang suatu persoalan, ya kan, pisah, ataukah janda-janda yang lainnya kan, seperti itu. Gitu Pak ya. Ini minta dijawab Pak. Boleh. Sebelum saya menjawab, biasanya di dalam tampilan video sebelumnya, saya tuh jadinya host Pak gitu. Oh begitu. Apalagi ini di channel saya gitu. Baru kali ini hostnya itu gantian Bapak yang jadi host. Namun kalau tidak keberatan Pak Arif, sebelum saya jawab pertanyaan Bapak, mungkin ada baiknya Bapak perkenalkan diri supaya para pemirsa yang melihat video ini juga dapat mengenal itu Bapak siapa gitu. Oh begitu. Iya Pak. Boleh lah. Oke. Saya perkenalkan diri, saya Arif Sugianto, ya kan. Saya berteman dengan Pak Astan ini sudah lama. Jadi supaya penonton semuanya, pemirsa semuanya sudah tahu, ya kan. Saya tinggal di Makassar. Pekerjaan pedagang Pak ya, wira swasta. Pekerjaannya wira swasta. Oke. Tinggal di Makassar, juga tinggal di Jawa juga. Jadi seperti itu. Tapi kita teman sama Pak Astan sudah lama. Oke Pak, seperti itu. Jadi pertanyaan Bapak yang tadi, kenapa masyarakat menganggap bahwa orang yang menyandang status janda itu bernuansa negatif gitu Pak ya? Betul. Jadi orang itu sudah menganggap negatif duluan kalau dalam pikiran kaum Hawa. Tapi kalau dalam pikiran ya seperti kami ini, laki-laki, mungkin status janda itu ada stigma, dibilang jelek sih bukan. Jadi ada suatu daya tarik tersendiri biasanya, seperti itu. Jadi pertanyaan Bapak ini kenapa di masyarakat janda itu mendapatkan persepsi negatif ya Pak? Iya, negatif. Jadi kita
melihat kenyataan yang ada aja, Pak. Janda itu ditinggal mati dan ditinggal hidup, Bapak tanya ya? Iya, betul. Kalau yang ditinggal mati, saya kira itu tidak mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat. Yang ada itu yang ditinggal hidup, Pak. Begitu Jadi ya. yang ditinggal hidup ya, apakah karena persoalan ekonomi, persoalan lain. Kita tahu bahwa janda itu adalah seseorang yang gagal dalam sebuah perjalanan hidup. Jadi orang yang menyandang status janda ataupun duda adalah orang yang gagal dalam menjalani suatu proses kehidupan. Ini dalam arti yang ditinggal hidup, Pak, cerai hidup. Kemudian, kenapa masyarakat menganggap itu negatif? Karena biasanya kalau janda ditinggal hidup terus menjanda selama beberapa lama, itu kan artinya hubungan biologis itu adalah kebutuhan, Pak. Jadi masyarakat berpikirnya ini untuk menggapai kebutuhan biologis itu gimana caranya? Karena sudah tidak mempunyai pasangan lagi gitu, Pak. Seperti itu. Begitu Pak ya. Tapi gini Pak, ada orang mengatakan ya kan, kalau di zaman sekarang ada yang mengatakan orang menjanda itu, ada yang mengatakan enak, ada juga yang mengatakan tidak enak. Apakah benar nggak yang beredar, hal-hal yang beredar seperti itu terjadi di dalam masyarakat kalau menurut Pak Astan? Sebenarnya enak tidaknya ya tergantung orang yang menjalani itu, Pak. Kalau jandanya merasa tertekan pada saat dia bersuami, ya tentu dia mengatakan lebih baik menjanda daripada punya suami. Begitu ya. Iya, Pak. Berarti tidak sepenuhnya seorang janda walaupun cerai, ya kan, dia salah. Karena belum tentu dalam berumah tangga dia itu dia yang salah, bisa juga dari pihak laki-lakinya, berarti Bisa, seperti Pak. itu. Bisa. Oh begitu. Bisa. Jadi sebenarnya persepsi di dalam masyarakat itu kalau secara umum berarti salah kaprah, bisa dibilang seperti itu Pak ya. Ya, kita tidak bisa mengambil satu kesimpulan dari sebuah permasalahan apapun itu, ya termasuk janda ini, Pak. Kita tidak bisa menjustis sesuatu, gitu, Pak. Apakah dia salah apa tidak, itu kita tidak mempunyai kewenangan untuk hal itu. Tapi gini Pak, apalagi sekarang zaman sekarang kan zaman sosmed segala macam ya kan. Ada juga yang mengatakan bahwa dia janda-janda ini dia menjalani hidupnya itu enjoy saja. Kalau kita lihat dari, malahan sekarang dia bangga ya kan, mempertunjukkan dirinya itu janda ke dalam masyarakat, itu bangga sekali. Kalau menurut Pak Astan itu zaman ini sudah berubah, apakah karena kesalahan dari keluarga atau kesalahan pengaruh dari trauma dari kehidupan dia berumah tangga, atau gimana itu Pak? Ya, kok sekarang zaman sosial media ini para janda ini kok bangga sekali loh kalau dibilang dia itu janda. Kan ada yang seperti itu Pak. ya banyak. Ya kan? Ada juga mayoritasnya lah malah dia menunjukkan dirinya itu bangga. Oh, kalau saya ini janda. Kan begitu. Kalau kita melihat ketentuan yang ada, Pak,
manusia kan diciptakan berpasang-pasangan. Kan seperti itu. Betul. Ada laki-laki, ada perempuan, kemudian dalam pernikahan ada suami dan istri. Kapan itu kurang dari satu, berarti manusia tersebut berada dalam posisi kekurangan. Terus di dalam posisi kekurangan, dia merasa bangga dengan kekurangan itu. Kan logika tidak mendapat itu, Pak. Logika tidak seperti itu. Berarti kalau ada seseorang yang menyandang status janda, terus berarti orang itu adalah kekurangan gitu. Kemudian dia bangga dengan kekurangannya. Ya, logikanya tidak seperti itu. Berarti bisa saja janda itu menutupi kekurangannya dengan menampilkan sebuah kebahagiaan. Seperti itu, Pak. Begitu. Dia tidak mau kelihatan sedih, dia tidak mau kelihatan butuh seorang suami. Untuk menutupi semua itu, ya dia memperlihatkan sesuatu hal yang bahagia, seolah-olah tidak ada yang terjadi sesuatu apapun. Seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu. Jadi kelihatan mereka itu hanya sebenarnya di dalam dirinya itu beban ada, cuman gimana caranya dia menutupi, begitu maksudnya. Mungkin seperti itu, Pak. Apalagi kalau yang sudah punya anak kan begitu ya. Ya. Terus sekarang juga banyak kan ya, apalagi yang orang-orang tren sekarang ya kan, ada istilah-istilah yang lagi ngetren, janda itu lebih di depan daripada gadis. Apakah itu memang benar? Ada benarnya, Pak. Pak Astan bisa menguraikan nggak kebenarannya itu dari segi apa? Kita melihat fakta yang ada aja, Pak. Begitu. Ya, fakta dan ketentuan yang ada terjadi gitu di lapangan atau di masyarakat. Kenapa janda dikatakan selalu terdepan? Karena kan berpengalaman, Pak. Oh begitu. Dalam hal rumah tangga berpengalaman, dia udah lalui. Dalam hal bersuami, dia juga udah lalui. Jadi dia berpengalaman di sini. Sedangkan gadis dia belum melalui itu. Hanya sebatas teori saja. Jadi mungkin dari istilah itu sehingga dari kejadian itu sehingga ada istilah bahwa janda selalu terdepan. Janda selalu terdepan gitu ya. Selalu di depan. Gitu. Karena berpengalaman, Pak. Jadi dari melihatnya dari segi pengalaman dari berbagai hal ya kan. Ya. Apakah itu dia janda ditinggal mati, apakah dia janda cerai hidup, dia sudah berpengalaman, dia sudah lalui fase itu, hanya gagal. Oh begitu. Seperti itu. Tapi kalau justru dengan pengalaman itu dia gagal terus, gimana itu, Pak? Satu kali janda gagal lagi, jadi dua kali janda, sebenarnya kali janda gagal lagi, bukan begitu? Jadi gelarnya double janda kan begitu, Pak? Ya sebenarnya, Pak, kalau masalah gagal tidak pengen menyandang status janda, cukup kita ikuti ketentuannya, Pak. Kan segala sesuatu itu ada ketentuannya, ada hak dan kewajiban. Terutama untuk istri, hak kewajibannya kepada suami, begitupun pula suami ada hak dan kewajibannya kepada istri. Kalau kita mengikuti ketentuan itu, insya Allah kita terhindar dari yang namanya perpisahan atau menyandang status itu. Begitu ya. Iya, kita ikuti aja ketentuan-ketentuan yang ada. Saya kira kita terhindar dari insya Allah hal tersebut. Kalau menurut Pak Astan, kelebihan janda itu apa? Kelebihan kalau menikah dengan gadis itu apa? Menurut pandangannya dari Pak Astan. Ya itu tadi, Pak. Kalau janda kan sudah berpengalaman. Dari segi yang lainnya lagi mungkin? Itu aja, Pak. Jadi dia sudah merasakan yang namanya pernikahan, sudah merasakan yang namanya memiliki suami. Sedangkan gadis kan belum. Begitu. Hanya sebatas teori.
gitu Pak. Ini pertanyaan lagi Pak. Kalau disuguhkan kepada Pak Hastan, disuruh memilih, katakanlah memilih, ya kan, antara gadis dan janda, Pak Hastan lebih milih yang mana? Saya milih gadis. Milih gadis. Milih gadis. Berarti kelebihan gadis lebih kalau dinilai grade, jadi lebih nilainya 10 begitu, jandanya nilainya di bawahnya 10 begitu. Enggak Pak, jadi karena Pak Arif tadi menanyakan kepada saya, ya saya jawab sesuai pertanyaan. Kalau masih ada gadis, saya pilih gadis. Oh begitu. Kalau selama masih ada gadis, ngapain pilih janda begitu Pak ya? Kalau masih ada gadis, pilih gadis lah. Oh gitu. Seperti itu Pak. Kalau masalah kurang lebih, saya kira gadis punya kurang lebih, janda juga punya. Hanya di sini kan tergantung orangnya saja. Kalau misalnya dia menikahi janda, ditinggal hidup, punya anak 4, ya berarti dia harus menerima konsekuensi itu. Dia harus menyayangi 5 orang berarti, 1 ibu dan 4 anaknya. Dia harus menerima itu. Kalau dia tidak bisa menerima itu, ya berarti jangan menikah dengan janda yang 4 anak. Begitu. Seperti itu Pak. Tapi kan janda tadi dibilang lebih berpengalaman. Katakanlah, oke lah, ini janda tidak mempunyai anak. Ya. Janda tidak mempunyai anak, kan nggak ada beban untuk materi di situ. Kalau yang janda mempunyai anak, berarti kan beli 1 gratis 4. sempat Atau ikut 4. ya, jadi 1 paket ibaratnya kan Ya, begitulah. Sekarang janda yang tidak mempunyai anak. Jadi janda itu ibaratnya buku tulis sudah ada tulisan Pak. Begitu. Kalau gadis belum ada tulisan. Jadi masih kosong. Iya Pak. Intinya tergantung orangnya saja. Kitanya aja sebagai laki-laki. Kita mau terima buku tulis itu dengan tulisan atau tidak. Kalau kita mau menerima buku tulis itu dengan ada tulisannya, ya, merasa mampu, silakan. Kalau merasa tidak mampu, maunya buku tulis yang bersih, nanti dia yang nulis gitu, ya berarti gadis, monggo. Jadi tergantung orangnya saja Pak. Oh, begitu. Mau menikahi janda bagus, menikahi gadis bagus juga Pak. Intinya menikah gitu, halal Pak. Iya. Jadi di situ ya. Jadi bisa dibilang selama masih ada gadis, ngapain cari janda? Begitu Pak ya. Berarti stigmanya yang di dalam masyarakat itu kan gini, terbalik berarti ya. Kan banyak juga laki-laki biasanya cari janda, padahal banyak gadis. Kan begitu Pak? Ya tergantung orangnya saja Pak. Oh begitu. Iya. Berarti Tergantung orangnya saja. Berarti tidak, itu mungkin kata-kata candaan atau gimana mungkin itu Pak ya berarti. Jadi kalau dihitung ya kan, kalau diperkirakan, semakin tahun semakin banyak janda kalau menurut saya. Nah berarti faktor yang salah ini kesalahan dari pemerintah atau kesalahan dari orang tua, atau memang gimana itu menurut Pak Hastan itu? Kalau menurut kenyataan yang terjadi, ya banyak-banyak itu kesalahan dari yang bersangkutan sendiri. Oh begitu. Jadi nggak ada hubungan dengan pengaruh dari lingkungan, pemerintah, itu nggak ada pengaruh orang tua atau gimana? Ada sih pengaruhnya, tetap ada. Cuman yang persennya paling banyak ya dari diri mereka sendiri. Jadi diri sendiri Pak ya. Dari diri mereka sendiri. Jadi dari diri mereka sendiri di situ. Di situ kan apa? Ibaratnya gini loh Pak. Kalau kita mau mandi, berarti harus siap basah Pak. Begitu ya. Iya, nggak mungkin kalau kita mandi nggak basah, pasti basah. Sama juga di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ada 1001 macam problem, ada 1001 macam kendala yang ada di dalamnya. Ya kita, kalau misalnya kita mau rumah tangga kita langgeng sampai kakek nenek, bahkan sampai ajal menjemput, ya jalani saja apa adanya. Selalu mencari
solusi-solusi dari kendala-kendala atau problem yang kita alami. Saya kira gitu, Pak. Jangan mudah menyerah. Jadi yang menyandang status janda ini atau status duda ini adalah orang yang mudah menyerah, gitu, Pak. Begitu. Yang mudah menyerah dengan problem kehidupan yang mereka alami, atau dia tidak siap untuk membentuk sebuah rumah tangga. Jadi alangkah baiknya sebelum melakukan sesuatu kita siap dulu. Seperti sebelum menikah kita harus siap dulu, Pak. Barulah menikah. Kan ada istilah orang tua dulu, apalagi di Makassar sini, kelilingi dapur dulu sebanyak 7 kali baru menikah. Intinya ya harus siap dulu, Pak. Siap terus menikah. Nah, kebanyakan di masyarakat itu dia tidak mengerti apa sebuah pernikahan itu, dan juga tidak siap untuk membentuk suatu rumah tangga kemudian menikah, makanya cerai, Pak. Seperti Gitu, itu. Dia tidak siap dan tidak mengerti arti sebuah pernikahan, sehingga terjadilah perceraian. Kalau mereka siap, saya kira adem-adem saja, jalan-jalan saja itu sebuah pernikahan itu. Sesuai dengan jalurnya begitu. Iya, Pak. Kan yang terjadi kadang kekurangan ekonomi. Ya, itu mungkin Bisa. yang paling utama mungkin di situ Iya, saat Pak. ini dengan kondisi yang Kekurangan ekonomi pisah. Padahal itu masalah yang selalu ada. Apakah kita belum menikah? Itu masalah itu kita rasakan. Apakah anak kecil, remaja, dewasa itu mengalami, kadang ada uang, kadang tidak. Apalagi yang namanya rumah tangga, kadang ada uang, kadang kurang, kadang lebih, kadang tidak ada. Jadi saya kira itu bukan alasan yang tepat untuk melakukan sebuah perceraian. Kekurangan ekonomi lah, inilah. Saya kira jika memang benar kita bertekad untuk membentuk sebuah rumah tangga dan melakukan ketentuan-ketentuan yang ada, saya kira perceraian itu jauh, Pak. Jauh. Seperti itu. begitu, Pak, ya. Oke lah, saya rasa cukup perbincangan kita mengenai satu kata yang lagi ngetren di dalam masyarakat, yaitu janda ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat untuk kita sendiri dan juga masyarakat luas terutama, dan bisa juga ya membuat sadar supaya dia bisa menjaga keluarganya dengan baik. Iya, Pak. Dan ada tambahan, Pak, Boleh, kalau boleh. Jadi untuk teman-teman di mana saja berada, termasuk saya sendiri nih, beserta Pak Arif. Ya, dalam kehidupan itu kita hidup ini dengan banyak masalah. Tinggal kita jalani bagaimana caranya masalah itu mendapatkan solusi. Saya kira itu aja. Apalagi di dalam rumah tangga gitu. Jangan terlalu cengeng lah dalam menjalani hidup. Pisah gara-gara inilah, gara-gara itulah. Cobalah untuk tegar dan mencari solusi daripada permasalahan itu. Karena apa? Perceraian bukanlah sebuah solusi. Karena suami saya kekurangan ekonomi, udah saya pisah saja gitu. Nah, apakah itu sebuah solusi? Apakah kalau misalnya Anda pisah, ekonomi Anda tidak kekurangan lagi selama menjalani hidup sampai mati gitu? Kan tidak ada jaminan. Betul gitu. Tidak ada jaminan, Pak. Jadi cobalah untuk keep going, selalu berusaha mencari solusi daripada persoalan atau kendala-kendala yang kita hadapi. Seperti itu, Pak. Jadi orang yang menyandang status janda ataupun duda adalah orang yang gampang menyerah dan termasuk gagal di dalam menjalani sebuah perjalanan. Intinya gitu, Pak. Saya ulangi lagi. Yang menyandang status janda ataupun duda adalah orang yang cemen gitu,
yang mudah menyerah, orang yang mudah menyerah, dan orang yang gagal dalam menjalani sebuah perjalanan. Seperti itu, Pak. Oke, saya rasa bagus sekali perbincangan ini. Semoga bermanfaat, sekali lagi saya bilang, baik untuk masyarakat luas. Dan kalau ingin untuk mendukung channel ini, saya minta untuk subscribe dan like, supaya nanti kedepannya kita bisa mengembangkan channel ini dengan baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan bagi diri kami sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.